Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 bab 5 pengolahan data dari buku ISPS Matematika kelas 5. Nah ini kita sudah sampai di latihan ulangan akhir tahun, tapi karena soalnya cukup banyak, Kak Rina bagi-bagi ya. Kita akan bahas pilihan gandanya bagian A dari nomor 1 sampai 12 dulu. Untuk video lainnya nanti linknya akan Kak Rina taruh linknya di kolom deskripsi ya. Yang ini halaman 142 sampai dengan 145. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik di sini kita lihat sudah ada latihan A, yaitu pilihlah jawaban yang paling tepat. Nah, kita lihat yang pertama, hasil dari 21/8 dikurang 3/4 dalam bentuk pecahan desimal adalah, nah ini lalu ada pilihan gandanya ya. Oke, kita akan tulis di sini, 21/8 dikurang 3/4. Nah, kita akan mengubah ini menjadi pecahan biasa dulu ya. Caranya 2 dikali 8, 16 tambah 1 berarti 17. 17/8 dikurang 3/4. Lalu kemudian penyebutnya akan kita samakan. Karena sudah kelihatan, sebetulnya bisa pakai KPK ya. Tapi karena ini sudah kelihatan, ini 8, ini 4. Berarti kita akan mengalihkan 2 yang ini masing-masing pembilang dan penyebutnya dikali 2. Menjadi seperti ini. 17/8 dikurang berarti 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Nah, kalau penyebutnya sudah sama baru kita bisa kurangi ya. Jadi penyebutnya akan tetap 8, pembilangnya yang kita kurangi. 17 dikurang 6, 11. Tetapi di sini kita diminta untuk dalam bentuk pecahan desimal ya. Jadi kita akan mengubah ini menjadi pecahan desimal. Nah, kemudian untuk desimal itu kita bisa mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000 dan seterusnya. Nah, untuk angka 8, bilangan 8, kita tidak bisa mengubahnya menjadi 10. 100 juga nggak bisa. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi 1000 dengan masing-masing kita kalikan dengan 125. Ya. Nah, jadi kita kalikan 125, penyebut dan pembilangnya ini jadi 1000. Lalu kemudian kalau 11 kita kali 125 adalah 1375. Nah, tinggal ini kita ubah jadi desimal. Caranya adalah kita tulis dulu 1375. Kemudian ini kita lihat nolnya ada berapa? Ada 3, berarti dari titik akhir kita akan mundur 3 langkah. 1, 2, 3, berarti komanya di sini. 1,375. Jadi jawabannya adalah yang D. Berikutnya nomor 2. Ini pecahan campur operasi bilangan pecahan campuran ya. Ada penjumlahan, ada pengurangan. 6/8 ditambah 1/5 dikurang 0,65. Karena jawabannya ini dalam desimal, jadi kita akan mengubah ini dan ini menjadi desimal ya. Kita akan hitung di sebelah kanan. Karina langsung jawab sini, nggak usah tulis soal lagi. 6/8 tadi kita kalikan, kita jadikan per 1000 ya. Kemudian di sini 6 kita kalikan 125 ya, seperti soal nomor tadi, yaitu 750. Kemudian ditambah, nah kalau 5 ini kita bisa kalikan 2 supaya jadi per 10 ya. 5-nya dikalikan 2, 10, satunya dikalikan 2, 2. Baru kita kurangi dengan 0,65. Sebenarnya karena kita mau membuat ini jadi per 1000, kita bisa jadikan ini 1000 juga, tambahkan nolnya 2, lalu ini tambahkan nolnya 1, supaya dia jadinya 3 angka di belakang koma. Ya. Kemudian sama dengan ini jadinya 0,750 ya. Lalu ditambah 0,2000 supaya gampang 200 ya maksudnya. Supaya adik-adik nanti gampang mengoperasikannya. 0,650. Nah, penjumlahannya adalah seperti ini. Kita bisa melakukan penjumlahan ke bawah seperti ini, lalu 0, nah ini dikurang, kita tambah dulu ya. 0 ditambah, kemudian ini 5, ini 8, 0, 0,850.
Baru kita kurangi dengan 0,650 ya. Ini 0, ini habis. Lalu 8 dikurang 62, jadi 0,200 ya. Kita bisa coret nolnya, berarti tinggal 0,2. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian sekarang kita ke nomor 3 ya. Nomor 3 ini adalah perkalian. Nah, perkaliannya 3/7 dikali 21 per 30. Kita diminta untuk mengubahnya menjadi desimal lagi ya. Nah, kita akan jawab pertanyaan ini. Untuk caranya sangat mudah sekali. Karina langsung jawab ke sini ya, soalnya nggak perlu ditulis lagi. Jadinya dia seperti ini, 3 kali 21 per 7 kali 30 ya. Nah, 21 dikali 3, 63. Kemudian 7 kali 30, 210. Lalu kita akan mengubah ini menjadi desimal. Nah, 200-nya ini akan kita ubah menjadi bisa 1000, bisa 10.000 dan seterusnya tergantung dia berapa ya yang bisa dikalikan menjadi puluhan gitu ya, kelipatan 10. Nah, kemudian kalau kita hitung ini agak sulit untuk mencapai kelipatan 10 ya. Jadi Kak Rina langsung proseskan 63 dibagi 210. Itu hasilnya adalah 0,3 ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian berikutnya kita akan ke nomor 4. Hasil pembagian pecahan berikut yang benar adalah, nah ini harus kita lihat satu persatu ya adik-adik. Untuk nomor A. Nomor A ini 4,2 ya dibagi 1,2 ini adalah 0,5 sama dengan 8,5. Kita akan buktikan ini. Nah, 4,2 dibagi 0,5 itu hasilnya adalah 8,4. Berarti ini salah ya, bukan jawabannya. Kemudian yang B kita akan buktikan 1/2 itu berarti 1,5 ya dibagi 0,2. Apakah hasilnya 0,7? Nah, ini hasilnya adalah 7,5 berarti salah. Sekarang kita ke C. Kalau ini 6,8 dibagi 0,4 hasilnya adalah 17 ya. Jadi ini bukan. Kemudian kita akan ke nomor D. Nah, ini 3/4 kita ubah jadi pecahan biasa. 3 kali 4, 12. 12 tambah 3, 15/4. Dibagi 6/8. Kalau pembagian gini kita kali silang ya. Berarti 15 kali 8, 120. Lalu 4 kali 6, 24. Langsung kita bagi, 120 dibagi 24. Hasilnya adalah 5. Berarti jawaban yang benar ini D ya. Jawaban yang benar adalah yang D. Kemudian nomor 5. Bilangan yang tepat untuk menggantikan M. Kita akan proseskan yang 12/15 dibagi 6/20 dulu. Dia hasilnya berapa? Kita kali silang. 12 kali 20, 240. Kemudian 15 dikali 6, 90. Ya. Nah, ini hasilnya adalah 2, kita sederhanakan ya. Karina coba hitung ulang dulu. Ini jadinya 2. Ya, jadi 90 dikali 2 itu 180. Berarti sisanya adalah 60/90. Jadi 2, 60/90. Berarti ya ini hasilnya juga harus sama dengan ini. Nah, atau ini bisa juga disederhanakan menjadi 2, lalu 2/3 ya. Berarti M ini langsung kita bisa tahu. Ininya udah dapat 2/3 yang ini, berarti ini adalah yang ini 2. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Nomor 6, jika satu lusin pensil adalah 15.000, berarti 5 batang pensil berapa? Jadi kan kalau satu lusin itu adalah 12.
Kalau 5-nya berarti 5/12. Kita kalikan 15.000. Ya. Nah, kemudian ini hasilnya adalah 6.250, yaitu yang B. Ya. Selisih umur Citra dan Bayu adalah 6 tahun. Jika perbandingan usia Citra dibanding Bayu adalah 7/5, jumlah usia mereka berdua berapa? Nah, selisih umur mereka adalah 6 tahun. Ya. Jika perbandingan usia Citra dibanding Bayu adalah 7/5. Nah, kita akan jawab ini. Kita akan buat ini masing-masing perbandingannya ya. Kita coba lihat. Oke, jadi Citra dan Bayu, Kak Rina akan buat C banding Bayu ya. Nah, itu sama dengan 7/5. Ya, nah, kemudian ada keterangannya selisih 6 tahun. Nah, tapi tidak dikasih tahu selisihnya dia lebih besar atau tidak. Tapi nanti kita bisa lihat selisihnya berarti lebih tua Citra karena dia 7/5. Ya, kita akan coba cari Citranya dulu. Ya, Citra berarti 7. Ya, kemudian nah ini selisihnya adalah 2 ya. Jadi 7/2 kita kalikan 6 karena dia selisihnya 6 tahun. Ya, ini kita sederhanakan, ini habis 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. 7 dikali 3 21. Ya, jadi Citra itu 21 tahun. Kemudian kita akan cari Bayu ya, B Bayu. Nah, jadi 5/2 ya, dikali 6, tadi selisihnya 6 tahun, sama dengan, ini juga kita sederhanakan, ini jadi 1, ini 3. Berarti 15 tahun. Ya, benar ya, selisihnya 6 tahun. Sekarang yang ditanyakan adalah jumlah usianya. Berarti kita tambahkan 21 ditambah 15 tahun, itu adalah 36. Jawabannya adalah yang D. Kemudian berikutnya 75 meter per detik, itu sama dengan berapa kilometer per jam. Nah, ini kita akan ubah ya, dari meter ke kilometer, kemudian dari detik ke jam. Oke, kita akan jadi 75 meter ya. Meter kita kalikan menjadi ya, ini yang meternya kan berarti oke. Nah, ini kita akan mengubah jadi kilometer tadi ya. Nah, 75 dari meter ke kilometer itu kita akan bagi 1000 ya. Kemudian kan ini per detik. Jadi pernya detiknya itu kita akan 1/3600 karena 1 menit itu 60 detik, kemudian 1 jam itu 60 menit ya. Jadi kita 60 kali 60 3.600. Nah, kemudian untuk memproseskan ini kita bagi dulu berarti jadinya 0,75 ya. 0,750 tapi kosongnya kita hilangkan. Lalu ini 1/3 karena harusnya begini ya, dibagi 1/3600. Nah, kalau untuk memproses ini kita ubah dia menjadi perkalian, tapi ini kita ubah, kita tukar posisinya. Jadi 3.600 per 1 ya. Kalau per 1 kita nggak usah tulis pernya. Jadi kayak gini aja. Nah, jadi ini kita kalikan hasilnya adalah 270 km per jam. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian berikutnya nomor 9. Kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Rahmat adalah 60 km per jam. Jarak yang dapat ditempuh Pak Rahmat dalam waktu 0,75 jam adalah titik-titik. Nah, diketahui tadi
60 kilometer per jam ini adalah kecepatannya ya, Kak. Kemudian untuk 0,75-nya ini adalah waktu atau W, ya. Nah, 0,75 ini bisa kita ubah menjadi 3/4 jam, ya. Kemudian, nah boleh nanti adik-adik bisa kerjakan seperti ini ya, diketahui K sama dengan 60 kilometer per jam, ya. Kemudian W 3/4 jam. Terus yang ditanya adalah J atau jarak, ya, berapa kilometer. Sekarang kita jawab. Nah, untuk rumusnya, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Sama dengan, nah ini 60 km per jam ya. Kita tulis 60 km per jam dikali 3/4 jam. Ya. Nah, kemudian ini karena jamnya sama-sama ada jam, kita coret jamnya. Jadi nanti satuannya adalah kilometer. Ya, satuannya adalah kilometer. Kemudian untuk memproses yang ini, kita akan sederhanakan 4. Kita coret 4 bagi 1, 1. Ya, 60 dibagi 4, 15. Jadi 15 dikali 3, yaitu 45 km. Jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 10, jarak antara kota A dan B adalah 137,5. Jika sebuah bis berangkat jam 7 pukul 7 dari kota A dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam, tiba di kota B pukul berapa? Nah, kita boleh tuliskan diketahuinya dulu. Diketahui jarak ya, J atau jarak 137,5 km. Lalu waktunya berarti berangkat. Berangkatnya pukul 7.07.00. Kemudian K ya, K itu kecepatannya 55 km per jam. Yang ditanya adalah waktunya kapannya tibanya ya. Kalau tadi berangkatnya ini tibanya kapan? Nah, kita akan jawab. Kita akan menggunakan rumus waktu ya. Waktu itu adalah jarak per kecepatan. Ya, ini dari rumus kecepatan. Kemudian kita masukkan jaraknya adalah 137,5 km dibagi ini 55 km per jam. Lalu ini sama-sama kilometer kita coret. Kemudian ini kita jadikan supaya tidak ada komanya, kita tambahkan ya, jadinya 1375 per 550 supaya lebih gampang aja ya. Hasilnya adalah 2,5. Nah, ini satuannya jam ya, satuannya jam. Nah, atau ini bisa juga kita jadikan 1/2 jam ya, atau 2 jam 30 menit. Nah, terus kapan tibanya? Nah, kita lihat waktu berangkatnya. Waktu berangkat itu tadi adalah pukul 07.00. Kita tambahkan berapa lamanya tadi ya, waktu berangkatnya, waktu perjalanannya adalah 2 jam 30 menit. Kita tambahkan 0,3, 7 tambah 2, 9. Jadi tibanya adalah pukul 9.30. Jadi jawabannya yang D. Sekarang nomor 11. 400 CL ya ditambah 250 DM sama dengan berapa cc. Nah, kita akan ubah ini menjadi, Karina langsung jawab ke bawah ya, soalnya nggak perlu ditulis lagi. Jadi 400 CL ditambah, jadi DM kubik itu sama dengan liter, jadi langsung 250 liter. Sama dengan titik-titik cc itu sama dengan mili ya. Jadi kita akan jadikan dia mili ya, dia sama nanti. Jadi kita akan mengalihkan ini ya, CL kita jadikan mililiter ya, jadinya 400 kita kalikan 10. Lalu kalau liter dijadikan mililiter itu 250 akan kita kalikan 1000. Ya, jadi kita mengubah ukurannya menjadi mililiter. Sama dengan 4000
ditambah 250.000. Ya, sama dengan 254.000 cc. Ya, atau mililiter. Jawabannya adalah yang D. Kemudian berikutnya nomor 12 yang terakhir ya untuk part ini. Untuk nomor berikutnya nanti akan Karina masukkan di video selanjutnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Sebuah drum berisi 300 liter minyak, Karina langsung tulis diketahuinya. Ini adalah volume 300 liter. Kemudian minyak tanah yang berasal dari aliran, jadi ini aliran selang ya dalam waktu, berarti ini kita bisa waktu 15 menit. Kemudian yang ditanya adalah ini debitnya, ya D. Nah, debit ini jawabnya di sini. Debit adalah volume per waktu. Ya, tadi volumenya 300 ya liter, kemudian waktunya 15 menit. Berarti ini kita bagi ya, 300 dibagi 15, 20 satuannya liter per menit. Langsung saja liter per menit. Tuh. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya adik-adik. Nomor lainnya nanti Karina akan tulis link videonya di kolom deskripsi. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.